Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok analisis biaya kami yang terdiri dari Stefani dan saya sendiri Bima Priyanto dan Koridiana. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang COGM atau Cost of Good Manufacture. Dalam sebuah manufaktur, harga pokok penjualan disebut juga sebagai harga pokok produksi atau COGM, Cost of Good Manufacture. Perhitungan HPP dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan saat akan memproduksi barang. Biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Dalam pikiran kita yang terlintas adalah biaya yang dilakukan untuk kegiatan produksi. Nah, bisa kita lihat biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut dapat meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya. Biaya produksi terdiri dari 3. Yang pertama itu biaya bahan baku langsung, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja atau upah langsung, dan biaya umum fabrikasi atau biaya overhead. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi. Contohnya yaitu harga bahan baku, ongkos angkut pembelian, biaya pemesanan bahan baku, telepon, fax, dan internet. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung, adalah pembayaran gaji dan tunjangan lain yang diberikan perusahaan kepada seluruh pekerja yang terlibat secara langsung, dapat digarisbawahi secara langsung dalam kegiatan produksi. Contohnya itu seperti upah buruh langsung dan tunjangan untuk transport dan makan. Kemudian ada juga upah tidak langsung, contohnya itu upah karyawan yang tidak mengerjakan produk atau manajer, direktur, staf, dan administrasi. Kemudian yang terakhir adalah biaya umum fabrikasi atau yang disebut dengan overhead. Adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh pabrik untuk kegiatan produksi selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contoh biaya umum fabrikasi sendiri yaitu biaya listrik pabrik, kemudian ada beban penyusutan atau depresiasi alat dan mesin pabrik. Ini pastinya ada dalam sebuah manufaktur. Kemudian ada biaya beban pemeliharaan pabrik. Nah, biaya produksi sendiri dapat dihitung dengan rumus biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead atau biaya umum fabrikasi. Kemudian sedangkan biaya COGM sendiri atau harga pokok produksi itu dapat dihitung dengan cara biaya produksi ditambah dengan persediaan awal WIP atau work in process dikurang dengan persediaan akhir WIP. Nah, untuk menghitung biaya produksi per unit, kita dapat membagi COGM dengan jumlah produk yang dihasilkan. Untuk memudahkan dalam pemahaman, mari kita lanjut ke latihan soal, yaitu studi kasus. Baik, saya Kori akan melanjutkan ke studi kasus yang tertera di sini. Kita langsung ke headernya, yaitu PT Alga Rugi, dan menghitung harga pokok produksi. Yang pertama adalah bahan baku langsung. Di sini tertera bahan baku langsung itu 38.500. Kita tulis di sini. Dan selanjutnya pembelian bahan baku langsung itu terdiri dari bahan baku langsung. Pembelian bahan baku langsung itu 102.500. Nah, di sini ada ongkos angkut. Ongkos angkut ada 2.500. Dan ada retur pembelian dan juga potongan pembelian. Sifatnya itu berkurang. Jadi ini bahan baku langsung dikurang ongkos angkut dan persediaan awal bahan baku. Jumlahnya 95.000. Dan bahan baku langsung tersedia totalnya 133.500. Di sini ada persediaan akhir bahan baku langsung yaitu 30.500. Bahan baku langsung yang digunakan jadinya 103.000 karena
133.500 dikurang dengan persediaan akhir bahan baku langsung. Di sini juga ada ongkos buru langsung, ada 25.000. Di sini masuk ke biaya-biaya. Dan juga ini biaya umum pabrik atau overhead 29.700. Untuk biaya produksi ini adalah jumlah dari biaya umum pabrik atau overhead. Selanjutnya persediaan awal barang setengah jadi. Di soal tertera 73.300. Persediaan akhir barang setengah jadi itu 61.000. Jadi persediaan akhir barang setengah jadi itu sifatnya berkurang. Lalu kita tentukan harga pokok produksi atau COGM-nya yaitu 170.000. Selanjutnya akan dilanjutkan laporan laba rugi oleh teman saya Stephanie Feby. Baik, di sini saya Stephanie Feby akan melanjutkan ke laporan laba rugi. Nah, yang pertama ini seperti biasa ada headernya. Lalu kita langsung masuk ke penjualan kotor. Nah, di sini bisa kita lihat di akun penjualan, di sini ada barang jadi 225.000. Nah, kenapa tanah tidak dimasukkan? Karena penjualan tanah ini termasuk kegiatan non operasional. Nah, jika kita lihat lagi, perusahaan PT Oga Rugi ini adalah perusahaan manufaktur yang dimana pendapatannya ini didapat dari hasil penjualan produk. Lalu masuk ke retur penjualan. Nah, bisa kita lihat di sini retur penjualan 5.500. Nah, kita kurang. Lalu ada potongan harga. Nah, di sini potongan harganya masuk ke potongan harga penjualan ya. Di sini 4.500. Nah, ini sifatnya juga berkurang. Lalu kita sum dapat segini. Nah, penjualan bersihnya adalah 215.000. Lalu kita masuk ke harga pokok penjualan atau COGS. Di mana terdiri beberapa akun. Nah, di sini ada persediaan awal barang jadi. Kita lihat di akun persediaan awal di sini ada barang jadi 80.000. Lalu COGM yang sudah kita hitung sebelumnya, di sini ada dapat 170.000. Lalu barang yang tersedia untuk dijual. Jika kita lihat dari narasi ini, tidak disebutkan barang yang tersedia untuk dijualnya itu berapa. Jadi kita nolkan saja. Lalu ada persediaan akhir barang jadi. Nah, kita lihat di akun persediaan akhir ini ada barang jadi 50.000. Nah, ini sifatnya dikurang. Lalu COGS yang terjualnya, kita sumnya seperti ini, di depan gini. Nah, karena dia kan minus sifatnya. Nah, lalu habis itu kita sum lagi. Jadi penjualan bersih ditambah jumlah harga pokok penjualan. Kita sum lagi. Nah, sama ya 15.000. Lalu kita masuk ke, maka didapat laba kotornya 15.000. Lalu kita masuk ke biaya operasi. Biaya operasi adalah biaya atau beban yang dikeluarkan pada kegiatan operasional berlangsung. Nah, bisa kita lihat di akun biaya-biaya ini, mana yang biaya operasi. Nah, di sini yang termasuk biaya operasi itu adalah biaya administrasi dan biaya penjualan. Nah, di sini kita masukkan 30.000, lalu biaya penjualannya 15.000. Lalu, setelah itu kita sum, jangan lupa minus di depan karena ini sifatnya mengurangi. Nah, setelah itu kita sudah dapat, kita sum lagi untuk lebih memastikan ini laba kotor ditambah minus 25.000. Nah, dapat ya minus 30.000. Yang mengartikan laba operasi yang didapat selama kegiatan operasional berlangsung ini minus 30.000. Lalu kita masuk ke pendapatan lain-lain atau non operasional. Nah, di sini pendapatan lain atau non operasional ini adalah pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan melalui kegiatan non operasional. Seperti kalau ini kan bisa dilihat ia perusahaan manufaktur. PT Oga Rugi ini adalah perusahaan manufaktur. Maka seperti ia menjual tanah ini termasuk ke kegiatan non operasional karena sifatnya perusahaan manufaktur ini adalah menjual produk atau barang jadi. Maka di sini pendapatan penjualan tanah kita masukkan 100.000. Nah, kenapa di sini 40.000? Karena bisa kita lihat di sini ada nilai beli tanah 2 tahun lalu 60.000. Nah,
penjualan tanah pada tahun ini adalah 100.000. Nah, jika dilihat di sini ada pendapatan. Nah, karena 2 tahun lalu itu tanah dibeli 60.000. Lalu sekarang tanah dijual pada periode ini atau tahun ini 100.000. Maka di sini ada selisih jual beli, yaitu 100.000 dikurangi 60.000. Maka didapat 40.000. Nah, lalu ada pendapatan hasil penanaman saham atau non operasi. Nah, di sini pendapatan lain-lain atau non operasi ini bisa juga didapat dari hasil investasi saham, penjualan tanah, atau seperti kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk ke kegiatan operasional. Nah, di sini kita lihat ada hasil penanaman saham, yaitu 10.000. Nah, biaya lain-lainnya atau non operasinya itu biasanya terdapat kayak ada kerugian saham atau ada kerugian saham seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada, maka kita nolkan saja. Lalu kita jumlah. Nah, ini kita jumlah karena dia pendapatan jadi dia tidak minus. Nah, maka dapat 50.000. Lalu di sini laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Nah, di sini kita sum. Nah, sama ya 20.000 dan 20.000. Nah, laba sebelum bunga ini didapat dari penjumlahan laba operasi dan jumlah pendapatan lain-lain atau non operasi. Nah, lalu di sini ada beban bunga. Nah, kita lihat di sini ada beban bunga atau tidak. Nah, di sini ada ya bunga kredit investasi. Maka kita masukkan nih 2.000. Karena kan karena ia beban maka sifatnya ia minus. Nah, lalu kita sum lagi laba sebelum EBT-nya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke beban pajak. Nah, di sini diberitahukan bahwa beban pajak di sini adalah 30%. Nah, maka di sini laba bersihnya didapat dari di sini beban pajaknya adalah 18.000 ini, yang laba sebelum pajak EBT ini dikalikan dengan 30%, maka ia mendapatkan 5.400. Lalu di sini didapat laba bersihnya hasil dari penjumlahan laba sebelum pajak dengan yang sudah diberikan beban pajak, maka dapat 12.600. Nah, lalu di sini ada akun dividen. Nah, jika kita lihat di sini tidak ada dividen, maka kita nolkan saja. Nah, lalu di sini ada laba ditahan atau cadangan laba. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di sini diberitahukan laba yang dicadangkannya itu sebesar 10%, yang berarti laba ditahan untuk pembagian dividennya ini adalah sebesar 10%. Maka ini adalah 10% dari laba bersih. Maka laba bersih dikali 10%, maka didapatkan 1.260. Maka bisa dikatakan juga laba yang ditahannya ini adalah 1.260. Lalu yang terakhir ada laba yang dibagi atau dividen 90%. Mengapa? Karena bisa kita lihat dari laba ditahannya ini ada 10%, maka sisanya adalah 90%. Lalu bisa kita lihat ini 90% dari laba bersih. Nah, maka laba yang dibagi adalah laba yang dibagi itu bisa diartikan juga dividen. Adalah pembagian laba pada pemegang saham. Nah, didapatkan 11.340. Nah, kita masuk ke analisisnya. Di sini, menurut kelompok kami, laporan keuangan dari PT Ogah Rugi sudah tidak sehat dan mengalami kerugian. Karena jika dilihat pada periode tersebut, perusahaan menghasilkan laba bersih sejumlah 12.600 nih ya, 12.600. Dan sebagian besar laba ini diperoleh dari penjualan tanah. Nah, di sini kan tadi ada ya dari penjualan tanah ini 40. Nah, di sini dia positif 40.000. Nah, di sini ini tanah merupakan non operasional kan. Nih, tanah merupakan aset atau harta dan tanah juga termasuk aktiva tetap yang bisa digunakan lebih dari satu periode. Tetapi PT Ogah Rugi di sini sudah menjual asetnya tersebut. Nah, jadi jika PT Ogah Rugi sudah menjual asetnya tersebut pada periode ini, apakah akan menjamin periode yang akan datang ia dapat
menjual tanah lagi, sedangkan penjualan atau laba bersihnya yang sebagian besar ini dihasilkan dari pendapatan penjualan tanah. Nah, di sini juga tanah termasuk kegiatan non operasional yang jika dibandingkan dengan laba operasional, laba operasi adalah laba yang dihasilkan selama kegiatan operasional berlangsung menghasilkan nilai minus. Nah, laba operasinya minus, tapi pendapatan dari non operasinya positif. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kan di sini sekali lagi PT Oga Rugi adalah perusahaan manufaktur yang bisa menjual atau mendapatkan pendapatan dari menjual produk atau barang jadi. Nah, maka ini menjadi ancaman yang besar mengingat perusahaan tersebut perusahaan manufaktur yang seharusnya memiliki pendapatan besar dari kegiatan operasional itu menjual produk. Nah, segitu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue nggak enak.